Razia kos dan warung, petugas amankan 2 pasangan mesum dan miras. Berburu senja di pantai perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain 2 informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Petugas gabungan di Kabupaten Tuban menggelar razia dengan sasaran warung penjual miras ilegal dan kamar kos di kawasan perkotaan. Hasilnya, petugas mendapati sebuah warung menjual miras secara ilegal dan mengamankan 2 pasangan bukan suami istri tengah asik berduaan di dalam kamar. Petugas gabungan dari Satpol PP, Polisi, dan TNI menggelar razia dengan sasaran sejumlah kos dan warung penjual miras di wilayah Kabupaten Tuban pada Minggu malam. Razia ini digelar dalam rangka untuk menegakkan peraturan daerah atau Perda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Petugas langsung mendatangi sebuah kos-kosan di tepi jalan antar Kecamatan Tuban Kota Merak Urak, tepatnya di Desa Bogerjo, Kecamatan Merak Urak, Tuban. Satu persatu kamar kos tempat didatangi petugas dan diperiksa. Hasilnya, petugas mendapati 2 pasangan bukan suami istri tengah asik berduaan di dalam kamar. 2 pasangan tersebut masing-masing adalah laki-laki berinisial DP 31 tahun dan perempuan berinisial IY 19 tahun. Keduanya adalah warga Kecamatan Montong, Tuban. Lalu pasangan BM laki-laki 29 tahun asal Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang bersama Iki perempuan 41 tahun asal Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Setelah diperiksa petugas di lokasi, kedua pasangan bukan suami istri tersebut selanjutnya akan dipanggil untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan atau tipiring termasuk pemilik kos. Tak hanya itu, dalam kamar ini petugas juga menyasar sebuah warung milik LE 49 tahun di Desa Perunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Tuban yang kedapatan menjual miras jenis arak secara ilegal. Bahkan dalam razia ini pemilik warung mengaku dibackingi oleh oknum aparat. Hasil yang bisa kita peroleh, pertama kita menyisir warung-warung yang menjual miras dan memang ditemukan ada 1 warung yang menjual miras. Untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya pemilik warung akan kita panggil pada hari Senin rencananya nanti untuk menghadap kepada penyidik pegawai negeri sipil yang ada di kantor kita. Selain warung yang dirazia yang kedua, kita juga menyisir di tempat kos di daerah wilayah Kecamatan Merak Urak dan kita temukan 2 pasang bukan suami istri ada di dalam kamar, dan itu pun juga akan kita panggil juga pada hari Senin untuk menghadap penyidik pegawai negeri sipil yang ada di kantor kita. Demikian. Pemiliknya juga dipanggil ya? Iya, juga dipanggil juga pada hari Senin itu. Pak, tadi yang di warung jual miras itu mengaku disuruh salah satu anggota polisi militer, itu seperti apa pengakuannya? Kalau itu gimana Mas tadi? Menyebut 2 nama tadi. Ya, insya Allah nanti akan kita dilanjuti dengan prosedur yang berlaku aja gitu. Razia serupa akan terus digelar oleh petugas gabungan untuk memberikan rasa aman dan aman di tengah masyarakat. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi menyayangkan terkait adanya kasus pembuangan limbah medis di sebuah Ponkesdes. Padahal limbah medis tersebut termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Adanya temuan limbah atau sampah medis yang ditempatkan secara sembarangan mendapat perhatian khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Ngawi. Diketahui limbah dan sampah medis yang terdiri dari bekas jarum suntik dan obat-obatan itu terkumpul di belakang Pondok Kesehatan Desa atau Ponkesdes di Dusun Boan, Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar, menjelaskan bahwa limbah medis termasuk dalam kategori limbah berbahaya, sehingga diperlukan penanganan khusus dalam pengelolaannya, sehingga Dinas Kesehatan selaku OPD pengampu pasti telah mengetahuinya dan juga menyampaikan pada pelayanan kesehatan yang ada di tingkat bawah. Menyikapi itu, pihaknya telah memerintahkan komisi di DPRD yang bermitra dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan klarifikasi dengan dilakukan rapat dengar pendapat.
Terlebih seperti diketahui jika dalam pengelolaan limbah dan sampah medis itu, Dinkes juga telah bekerja sama dengan pihak ketiga. Terkait limbah medis itu, jadi sebenarnya itu limbah yang berbahaya. Jadi tidak semua orang itu tahu cara mengelola kemudian menghanguskannya. Dan ini ketika itu ada, itu saya sendiri belum ngerti di lokasi apakah benar seperti itu. Tapi tentunya harus ada. Setiap kegiatan medis berkaitan dengan limbah itu pasti ada mekanisme, tata cara apa yang harus bisa dilakukan. Jadi tidak seperti di rumah tangga ya, itu hanya dibuang selesai. Pasti ada tahapan-tahapan. Ketika itu di titik, anggaplah itu di sebuah puskesmas atau pustu yang lebih rendah, pasti ada mekanisme yang harus dilakukan. Dan ini harus kita konfirmasi juga nanti ke dinas kesehatan. Jadi apa yang harus dilakukan, apakah itu sesuai dengan tupoksi dan sebagainya. Kira-kira itu menjadi bagian penting karena kita tidak ingin nanti masyarakat yang tidak tahu itu terdampak dengan beberapa limbah yang seharusnya memang dibuang atau dihapuskan. Seperti diberitakan sebelumnya, limbah medis yang ada di Pondok Kesehatan Desa atau Poskesdes yang ada di Dusun Bowan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Ngawi, nampak dibiarkan tanpa ada penanganan. Pada limbah medis yang terdiri dari bekas jarum suntik, botol, dan obat itu dapat membahayakan masyarakat. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, hari terakhir libur sekolah dimanfaatkan oleh anak-anak bersama keluarga mereka untuk berlibur ke pantai. Salah satu jujukan warga di kawasan Pantura, Kabupaten Tuban adalah pantai yang ada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di tempat wisata pantai gratis ini, para pengunjung bisa menikmati keindahan senja dan pantainya yang bersih dengan balutan batuan sedimen. Jika Anda melintasi jalur Pantura Kabupaten Tuban, tidak ada salahnya mampir sejenak di pantai perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Sukolilo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban. Wisata pantai gratis yang berada tepat di utara Tugu perbatasan kedua provinsi ini menjadi jujukan anak-anak bersama keluarga mereka di akhir liburan panjang sekolah. Selain dikenal dengan eksotisme pantainya, para pengunjung juga bisa menikmati keindahan sunset. Tak hanya itu, pengunjung juga disuguhi pantai yang bersih yang dibalut tumpukan batu sedimen, serta panorama indah senja dengan latar belakang Tugu perbatasan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Untuk masuk ke pantai perbatasan ini, Anda tidak perlu merogoh kocek alias gratis. Anda hanya diminta untuk membayar parkir kendaraan seikhlasnya. Tak hanya wisatawan lokal Tuban, pengunjung juga banyak datang dari berbagai kota di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka sengaja datang dengan keluarga mereka untuk bersantai, bermain pasir, melihat keindahan pantai maupun nongkrong di gubuk sembari menikmati makanan maupun minuman. Ya lumayan sering ketika kita habis ke pondok ya kita sempatkan untuk mampir nyantai bersama keluarga di tempat ini, Mas. Kenapa kok memilih di sini nggak di tempat lain? Lebih sederhana, lebih murah, parkir juga bebas. Paling kalau kita mau beli sesuatu di warung sebelah itu ya harganya terjangkau dan tidak bayar sama sekali. Itu yang kita sukai, Mas. Gratis ya berarti masuknya ya? Betul. Wisatawan yang sebagian besar merupakan anak-anak sekolah ini datang ke pantai setempat bersama keluarga mereka. Mereka memanfaatkan momen akhir libur panjang tahun ajaran baru sebelum nantinya kembali pergi ke sekolah. Kira-kira sudah hampir setiap liburan lah. Kenapa kok kesini? Karena dari dulunya emang suka pantai, kayak enak aja gitu dilihat. Pantainya gimana? Bagus atau gimana? Bersih sih, bagus juga apalagi kalau saat senja sore itu. Kesini sama siapa tadi? Sama keluarga, sama kakak, ponakan. Rombongan ya berarti ya? Iya. Selain bisa berwisata gratis di pantai perbatasan ini, juga disediakan berbagai macam minuman dan makanan ringan, serta gazebo serta tempat nongkrong bersama keluarga. Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sejumlah website desa di Tuban diretas berubah jadi situs judi online. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sejumlah website pemerintah desa di Kabupaten Tuban dibobol oleh peretas. Link yang seharusnya terhubung ke server informasi pelayanan desa itu justru menampilkan situs slot judi online Thailand. Kondisi ini membuat akses pelayanan dan informasi website desa lumpuh. Sejumlah website pemerintah desa di Kabupaten Tuban dibobol oleh peretas. Salah satunya seperti yang terjadi pada server website pemerintah desa Sekardadi, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada Senin pagi. Link yang seharusnya terhubung ke server informasi dan pelayanan desa itu justru menampilkan situs slot judi online Thailand. Terlihat domain resmi pemerintah desa Sekardadi http://www.sekardadi-jenuh.desa.id ini justru mempromosikan pendaftaran judi slot gacor Thailand. Tak hanya website milik desa Sekardadi, sejumlah website resmi milik desa di Kabupaten Tuban seperti Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, kemudian Desa Purworejo, Kecamatan Jenuh, dan Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban Kota juga ikut diretas dan belum bisa diakses sementara waktu. Tak hanya akses informasi, kondisi ini membuat sejumlah pelayanan desa yang dilakukan secara online lumpuh. Mas, ini tadi ngecek apa, Mas? Ngecek website desa, Mas, yang ada di Tuban. Katanya kok beberapa ada yang langsung terhubung ke slot judi gitu. Setelah dicek gimana sih? Ternyata setelah dicek beberapa ada yang sudah diperbaiki, masih ada yang terhubung langsung ke slot gitu. Akhirnya nggak bisa, Mas, ya? Nggak akses bisa informasi. Iya, nggak bisa akses informasi tentang desa tersebut. Soalnya langsung ke link ke slot gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Tuban, Arif Handoyo, belum bisa dikonfirmasi secara langsung. Meski demikian, melalui pesan singkat ia menjelaskan bahwa pihak Dinas Kominfo Tuban kini tengah melakukan takedown pada sejumlah website desa yang terpapar konten judi online tersebut. Selain itu, ia juga menyarankan agar seluruh pemerintah desa di Tuban melakukan migrasi website ke server milik Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program Sistem Informasi Desa dan Sistem Kawasan Pedesaan atau SIDEKA. Program SIDEKA merupakan inisiatif dari Kementerian Kominfo yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kualitas website desa. Melalui program tersebut, website desa akan dipindahkan ke server yang lebih aman dan dikelola langsung oleh pihak Kementerian Kominfo. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, program bedah rumah dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nganjuk dinilai kurang maksimal. Buktinya, rumah Pak Sutri di kabupaten setempat yang kondisinya nyaris ambruk hingga kini tak kunjung menerima bantuan program. Padahal pada tahun 2022, pihak terkait sudah melakukan survei lokasi. Rumah milik pasangan suami istri Singgih Adi Pranoto dan Wiwi Tukini, warga Desa Teken, Gelagahan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kondisinya memprihatinkan. Kondisi atapnya jebol baik di ruangan depan maupun ruangan belakang hingga saat hujan, air hujan masuk ke rumah. Selain itu, bagian tembok belakang rumah juga sudah roboh. Bahkan pada samping timur rumah, pada bagian dindingnya diganjal kayu supaya tidak roboh karena temboknya telah miring dan sewaktu-waktu mengancam nyawanya. Kepala Desa Teken Gelagahan, Dodi Wicaksono mengatakan pada tahun 2022 lalu ia sudah mengajukan bantuan program RTLH ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nganjuk. Bahkan pihak terkait sudah melakukan survei ke lokasi. Namun hingga saat ini program tersebut tidak ada tindak lanjut dan belum direalisasikan. Dan dari pihak desa juga berupaya untuk mengangkat dari Mas Singgih atau Mbak Wiwi mengajukan RTLH ke Perkim di tahun 2022 hingga sekarang belum ada tindak lanjut. Sejauh ini dari pihak Perkim sendiri apakah sudah melakukan tindakan? Kalau turun ke bawah dan survei sudah, tapi hingga saat ini kita masih menunggu konfirmasi. Ya, mungkin dari pihak keluarga sendiri, Pak, yang sebagai warga kurang mampu, apakah juga sudah pernah melaporkan kepada pihak desa atau bagaimana gitu, Pak? Dari pihak keluarga tidak ada respon, tapi dari desa dan teman-teman penggiat ada respon, cuman kita ada keterbatasan untuk masalah Mas Singgih dan Mbak Wiwi. Kalau itu rusaknya karena apa itu, Pak? Bencana atau karena? Karena kondisional
usia dari bangunan. Sementara itu Pak Sutri pemilik rumah, Singgih, sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan. Sementara istrinya Wiwi memiliki keterbelakangan mental. Dengan penghasilan yang terbatas, mereka tak mempunyai biaya untuk memperbaiki rumah. Ya, 2000 berapa Pak? 2015. 15 sudah rusak kayak gini Pak ya. Pak, kalau melihat kondisi seperti ini, kalau hujan bagaimana Pak? Ya, banjir masuk. Banjir masuk ke dalam. Kalau tidurnya bagaimana Pak? Kalau sampai banjir gitu? Ya, pindah ke atas gitu Pak? Pindah ke atas. Oh gitu Pak. Ya. Apakah pernah mengajukan program ke pemerintah Pak? Mungkin bedah rumah atau bagaimana gitu ya Pak? Bedah rumah dipoto-foto dulu. Dulu sudah pernah. Oh, tahun 2022 itu Pak ya? Tapi belum ada realisasi sampai sekarang. Ia berharap agar program bedah rumah bisa menjangkau rumahnya, sehingga ia bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk. Pemirsa, sebuah sekolah dasar di Kabupaten Tuban terbakar. Detik-detik kebakaran tersebut terekam kamera handphone warga. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berusaha memadamkan api yang membakar atap sekolah. Di waktu yang sama juga terjadi kebakaran rumah dan kandang, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebanyak 4 kejadian kebakaran terjadi di Kabupaten Tuban pada Jumat 12 Juli 2024. Pertama, 2 ruang kelas sekolah dasar di Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Tuban terbakar pada Jumat pagi. Diduga kebakaran ini terjadi akibat konsleting listrik. Sebanyak 3 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran bersama warga berusaha memadamkan api yang membakar atap sekolah. Beruntung kebakaran terjadi saat sekolah sedang libur sehingga tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun 2 ruang kelas hangus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Selanjutnya kebakaran kedua terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban. Beruntung api yang membakar tumpukan sampah tersebut berhasil dipadamkan petugas damkar setempat. Selanjutnya kejadian kebakaran ketiga melanda hutan jati di Desa Pakah, Kecamatan Semanding. Api juga berhasil dipadamkan sehingga kebakaran tidak meluas. Sementara kebakaran keempat melanda sebuah rumah dan kandang milik Kasbani, warga Desa Banjar Agung, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan membakar rumah beserta isinya. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Hari ini kami prihatin ya, ada 4 titik kebakaran. Yang pertama jam 11 ya mau Jumatan kami menerima laporan dari Kepala Sekolah SDN Sidonganti bahwa SDN Sidonganti terbakar. Kemungkinan penyebabnya diduga adalah konsleting listrik dan kebetulan saat ini adalah liburan. Dan kerugian ditaksir oleh teman-teman kurang lebih 100 juta. Ini terkait dengan ini kami tetap menghimbau ya, termasuk sekolah, termasuk apa saja bangunan yang kosong, itu sekali lagi sering kali penyebabnya adalah konsleting listrik. Yang kedua itu di titik kedua di Ngemplak, Sidoarjo, Kecamatan Tuban, kebakaran sampah. Ya ini kan juga selalu kami himbau, jangan membakar sampah sembarangan. Bahkan itu sampah plastik itu yang dibakar. Sehingga kalau tidak diurai hanya disiram, itu juga cukup sulit untuk dipadamkan. Nah, titik yang ketiga itu kebakaran lahan di Plumpang. Ini alhamdulillah ini upaya mandiri dari warga masyarakat, meskipun tetap komando dari teman-teman damkar itu bisa dimatikan sehingga tidak sampai mobil pemadam kebakaran ikut ke sana, karena mobil pemadam kebakaran langsung ke kebakaran di titik yang keempat
di Banjaragung Rengel. Ini betul-betul kami prihatin. Tidak ada 5 menit. Ya, kurang lebih 5 menit lah kami udah sampai. Tapi karena bangunannya kayu, ya, bambu, itu kan rumah sama kandang sapi, ya akhirnya ya roboh juga rumahnya. Dan itu ada uang tunai juga 45 juta itu. Sehingga kerugiannya ditaksir sekitar 150 juta. Penyebabnya yang terbakar apa aja Pak yang di titik keempat? Di titik keempat itu adalah rumah dan kandang, ya, kandang sapi. Pasca kejadian tersebut, petugas menghimbau agar warga lebih berhati-hati. Pasalnya saat ini sudah memasuki musim kemarau, yang mana cuaca cukup panas dan angin juga kencang. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Striker Timnas U16 asal Bojonegoro dapat hadiah rumah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Pemain Timnas Indonesia U16 Fadly Alberto Hengga mendapatkan hadiah rumah dari seorang pengusaha asal Kabupaten Bojonegoro. Pemberian rumah ini merupakan bagian dari apresiasi atas prestasi yang ditorehkan striker Timnas Indonesia U16 asal Bojonegoro tersebut. Striker Timnas Indonesia U16 asal Kabupaten Bojonegoro, Fadly Alberto Hengga mendapatkan hadiah rumah dari PT Real Food Winta Asia. Pemberian rumah hunian bertajuk Rumah untuk Sang Bintang itu dilakukan secara seremonial di kawasan kantor PT Real Food Winta Asia di Jalan Letu Suyitno, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Bojonegoro Kota, Jumat 12 Juli 2024 siang. Pimpinan PT Real Food Winta Asia, Lucianto Handoko, didampingi Direktur PT Real Food Winta Asia, Wiwi Sri Wilujeng, dan anggota DPRD Jatim Dapil 12 Bojonegoro Tuban, Budiono, secara simbolis memberikan penghargaan tersebut kepada Fadly Alberto Hengga. Direktur PT Real Food Winta Asia, Wiwi Sri Wilujeng, mengungkapkan perusahaan yang mengolah sarang walet menjadi minuman sehat itu selama ini selalu menghargai prestasi yang ada di lingkungan, khususnya Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya yakni dengan memberikan rumah hunian yang sehat untuk pemain Timnas Indonesia U16 Alberto yang telah berprestasi di bidang olahraga sepak bola. Wiwi menambahkan tidak menutup kemungkinan bagi yang berprestasi di luar bidang olahraga. Pihaknya berharap pemain dengan nomor punggung 10 itu bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dan terutama bagi keluarga. Layak untuk mendapatkan impact yang positif dari Real Food juga, yaitu kali ini beliau kita berikan satu buah rumah hunian yang sehat ya Mas ya. Rumah hunian yang sehat yang mungkin bisa bermanfaat buat keluarga. Harapannya nanti juga Mas Alberto memberikan dampak yang positif juga buat lingkungan di sekitarnya seperti itu. Bu, sebelumnya juga Real Food pernah memberikan terhadap salah satu bintang Indonesia juga Bu. Ada salah satu bintang Indonesia yang saat ini sudah mendunia dan kita juga berikan yang sama rumah. Alhamdulillah juga beliau sangat menjaga attitude sampai dengan hari ini masih berhubungan dengan kita. Dari setiap dia menoleh prestasi selalu mengabarkan kita sedang bermain di mana, kita sedang berprestasi, mohon doanya, termasuk saat berkah seperti itu. Itu yang kita perlukan, attitude adalah nomor satu. Mungkin selain prestasi bola ini Bu, ada kemungkinan tidak Bu? Menutup kemungkinan di prestasi yang lain, nggak harus olahraga. Jadi semua prestasi yang membawa dampak yang positif buat lingkungan pasti kita hargai. Oh iya Bu, bagaimana dengan latar belakang keluarganya di Alberto ini, kan ibunya kerjaannya serabutan, apakah itu include dengan pemberian rumah
termasuk itu atau tidak? Harapan kami nanti setelah Mas Alberto ini mendapatkan hunian yang layak dan sehat juga akan merubah semua yang ada di lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga ibunya atau keluarga yang lain. Sementara itu, Fadli Alberto Hengga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih terhadap PT Real Food Winta Asia yang telah memberikan rumah hunian kepadanya. Ia mengaku hadiah tersebut sebelumnya tak pernah diangankan. Tuh, gimana perasaannya dengan dapat hadiah rumah ini? Ya, Pak, saya sangat bersyukur banget dan gak nyangka bisa mendapatkan hadiah yang saya tidak pikirkan dalam konteks saya juga ya. Sekedar diketahui, selama ini Fadli Alberto Hengga tinggal di rumah sederhana dan jauh dari kata layak. Tak hanya itu, rumah tripleks seluas 4x8 meter itu selama ini berdiri di atas lahan milik perhutani, sehingga sewaktu-waktu rumah tersebut bisa dibongkar. Rumah di mana tempat tidur, ruang tamu, hingga dapur menjadi satu. Itulah yang disinggahi Alberto bersama ibu dan adiknya selama belasan tahun tinggal di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, dampak sulitnya mendapatkan air, kondisi wisata desa kolam renang yang berada di Bukit Kerek Indah, Kabupaten Ngawi mangkrak. Kondisi ini juga membuat sejumlah fasilitas yang ada juga mulai rusak. Seperti inilah kondisi wisata desa Bukit Kerek Indah yang ada di Desa Kerek, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Kondisi wisata dengan kolam renang di atas perbukitan itu kini mangkrak dan terbengkalai. Nampak sejumlah fasilitas mulai kamar mandi, kolam yang kotor, banyak rumput liar, serta sarana bermain mulai rusak dan tidak terawat. Keberadaan wisata desa itu dibangun pada tahun 2018 lalu dengan menggunakan anggaran dana desa sebesar 150 juta rupiah dan diperkirakan hanya beroperasi selama setahun, yakni di tahun 2019. Itu pun saat ada pasokan air, yakni di musim penghujan. Kepala Desa Kerek, Bayu Onggo Baskoro menjelaskan, keberadaan wisata desa itu ada semenjak dirinya menjabat. Diakuinya saat ini kondisi wisata desa itu tidak dapat difungsikan. Karena seperti diketahui, jika kebutuhan dari wisata desa berupa kolam renang itu adalah air. Namun di Desa Kerek sendiri merupakan salah satu desa langganan kesulitan air bersih, terlebih saat musim kemarau, sehingga prioritas saat ini air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Menurut Bayu, mangkraknya lokasi wisata itu diperparah sejak adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua aktivitas wisata dihentikan. Pihaknya kini berharap dari pemerintah daerah bisa membangun kembali sumur atau melakukan treatment terhadap pengolahan air dari Bengawan Solo yang bisa dimanfaatkan kembali untuk aktivitas wisata BKI. Di Kerek banyak sekali kendala, artinya terutama untuk air. Manfaatan air itu luar biasa. Di wisata itu juga ada kolam renang, tapi kembali lagi kendalanya di air. Tidak mungkin air itu kita gunakan di kolam renang, tetapi untuk masyarakat malah kurang. Intinya seperti itu. Pak, kalau keberadaan kolam renang sendiri itu mulai tahun kapan? Terus kalau melihat potensinya kan cukup tinggi, ada nggak nanti rencana untuk optimalisasi? Oh iya, siap. Okay. Alhamdulillah kolam itu dibangun tahun 2018. Ya, tetapi apa yang saya sampaikan terkait kendala-kendala itu, terutamanya air, itu yang menjadi kendala utama bagi kita. Untuk ke depan, dalam memohon kepada pemerintah daerah untuk memberikan solusi kaitannya dengan sumur dalam ataupun pemanfaatan air Bengawan Solo untuk jadikan air bersih. Itu salah satu solusinya. Bayu menambahkan, BKI menjadi salah satu desa wisata di wilayah Kecamatan Ngawi. Terlebih saat ini di lokasi tersebut menjadi titik untuk dilakukan Rikyatul Hilal atau melihat bulan baru. Ita Wahyu, JTV, Ngawi.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.